Halo Bray, kembali lagi di Gaprek.id dan di video kali ini gue pingin ngebandingin AMD Ryzen 7 7800X 3D dengan CPU Intel terbaru, yaitu generasi ke-14 atau Raptor Lake Refresh. Yang mau gue bandingin ini adalah Core i7 14700K dan gue bandinginnya sama 7800X 3D ya. Kenapa gue pingin bandingin kedua prosesor ini? Itu dikarenakan saat gue nge-review Intel Core generasi ke-14, itu gue belum ada perbandingan sama 7800X 3D, terutama untuk pengujian gamenya. Ada yang bilang juga kenapa nggak dimasukin, padahal gue pernah nge-review, tapi gue bilang gue nggak pernah. Itu sebenarnya memang pernah, ternyata gue lupa. Cuma saat itu memang datanya masih menggunakan testbed yang lama, yaitu gue masih menggunakan GPU RTX 3080, makanya datanya itu udah gue arsip dan nggak bisa gue bandingin lagi, karena testbed gue sekarang tuh pakai 4080, sementara pengujian CPU gue yang baru-baru itu semuanya udah pakai 4080 semua. Maka dari itu, daripada pada mendang-mending sana-sini, gue bakalan bandingin aja kedua CPU ini. Karena kebetulan untuk 14700K juga gue belum bahas begitu jauh kan untuk CPU-nya. Dan untuk 7800X 3D juga, ini harganya sekarang udah lumayan menarik. Karena sekarang harganya udah ada di angka 6 jutaan aja. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas kedua prosesor ini. Kita mendang-mendingin kedua prosesor ini, mulai dari spesifikasinya terlebih dahulu. Kita mulai dari AMD Ryzen 7 7800X 3D. CPU ini menggunakan arsitektur Zen 4 dengan fabrikasi 5 nanometer dari TSMC. Memiliki 8 core 16 thread dengan clock speed up to 5 GHz. Punya L2 cache 8 MB dengan L3 cache 96 MB alias AMD 3D V-Cache. TDP-nya 120 Watt menggunakan soket AM5 yang mendukung memori DDR5 only, dan motherboardnya pilihannya itu ada chipset A620, B650, B650E, X670, dan X670E. Ada iGPU di CPU ini ya, yaitu adalah RDNA 2 sebanyak 2 compute unit aja. Total PCIe lane-nya itu ada 24 dan mendukung PCIe Gen 5. Untuk TJ Max temperaturnya ini lebih rendah dari Ryzen 7000 series kebanyakan yang ada di angka 95 derajat. Jadi untuk yang satu ini hanya ada di 89 derajat Celcius aja. Sementara untuk Core i7 14700K, CPU ini menggunakan arsitektur Raptor Lake Refresh dengan fabrikasi Intel 7 10 nanometer mereka. Memiliki 8 P-core plus 12 E-core dengan total 20 thread, clock speednya up to 5,5 GHz dengan maksimum TVB di 5,6 GHz. L2 cache-nya 28 MB, L3 cache-nya 33 MB atau bisa juga disebut sebagai Intel Smart Cache. TDP-nya ada di angka 125 Watt, tapi aktual power limit dari CPU ini ada di angka 253 Watt. Menggunakan soket LGA 1700, memiliki dukungan memori DDR4 atau DDR5, dan untuk pilihan motherboardnya ada chipset mulai dari H610, B660, B760, H670, Z690, dan Z790. CPU ini juga memiliki integrated graphics, yaitu adalah Intel UHD Graphics. Total PCIe lane-nya ada 20 dan sama-sama mendukung PCIe Gen 5. TJ Max-nya cukup tinggi untuk Intel ya, karena ada di angka 100 derajat Celcius. Oke, sekarang kita bahas kelebihan dari masing-masing prosesor ini. Mulai dari AMD Ryzen 7 7800X 3D dulu. Keunggulan dari CPU ini menggunakan proses node yang baru dengan fabrikasi 5 nanometer dari TSMC. Lalu CPU ini juga keunggulannya memiliki L3 cache yang luar biasa besar dengan AMD 3D V-Cache-nya. TJ Max temperaturnya juga dan TDP-nya lebih rendah, sehingga untuk urusan cooling kalian nggak semerepotkan itulah. Lalu jumlah PCIe lane yang lebih banyak dari kompetitornya yaitu Core i7 14700K. Lalu kelebihan dari Core i7 14700K, kelebihan CPU ini memiliki E-core dan jumlahnya banyak. Ini dapat mengakselerasi kemampuan multi-core cukup signifikan plus menghemat daya ketika dipakai untuk keperluan ringan atau idle. Clock speed lebih tinggi dengan IPC yang setara dengan Ryzen 7000 series, meski dalam beberapa kasus ini bisa kesusul dengan cache AMD yang besar tadi. Tersedia juga opsi motherboard yang lebih banyak, sehingga Core i7 14700K juga tersedia opsi motherboard yang lebih banyak ya. Lalu punya dukungan memori yang lebih luas karena masih ada DDR4 untuk pressing budget semisal kalian mau rakit PC. Tapi jangan salah, AMD Ryzen 7 7800X 3D juga sebetulnya bisa di pressing budgetnya karena dia TDP-nya rendah, TJ Max temperaturnya juga rendah, maka dari itu ke VRM juga nggak segitu ngototnya. Sehingga kalian memang masih bisa menggunakan chipset-chipset kelas rendah seperti A620, bahkan untuk penggunaan memori nggak perlu yang tinggi-tinggi banget karena
dia udah ada AMD 3D V-Cache ini. Jadi dengan frekuensi memori yang rendah pun sebetulnya rasanya masih kenceng-kenceng aja. Itu untuk perbandingan secara spesifikasi, tapi kan kalau cuman mendang-mendingin dari spesifikasinya doang, ini jumlah core-nya lebih banyak banget. Ini cuma 8 core tapi ada keunggulan di 3D V-Cache dan juga soal efisiensinya. Tapi bagaimana untuk hasil dari tesnya? Bagaimana dengan performance-nya? Kita masuk aja ke metode pengujian dan ini adalah testbed yang gue gunakan. Untuk testbed ini yang gue pakai ya, untuk testbednya AMD menggunakan motherboard X670E Aorus Master, sementara untuk platform Intel menggunakan Z790 Aorus Master. Jadi kedua motherboardnya udah sesuai, coolingnya juga sesuai, bahkan sama di sini yaitu adalah Aorus Waterforce X360 dengan GPU yang sama juga yaitu RTX 4080 Aorus Master. RAM-nya sama juga G-Skill Trident Z5 Neo 32GB DDR5 6000 MHz dan sisanya kalian bisa baca sendiri. Untuk metode pengujian kali ini menggunakan testbed yang seperti apa. Kita langsung aja mulai ke Cinebench R23. Di sini untuk kemampuan multicore tentu Intel Core i7 14700K jauh lebih unggul daripada AMD Ryzen 7 7800X3D. Bahkan kemampuan multicore-nya itu hampir 2 kali lipat dari AMD Ryzen 7 7800X3D. Begitu pula dengan kemampuan single core-nya. Mungkin kalau kalian hanya melihat dari angka single core ini, kalian pasti bakalan menyangka bahwa Intel Core i7 14700K itu bakalan lebih kencang kemampuan gamingnya. Padahal belum tentu single core yang kencang itu menandakan kemampuan gaming yang kencang, karena masih ada faktor-faktor lain. Dalam pengujian Cinebench R23 tadi, gue juga mengukur CPU temperaturnya menggunakan Aorus Waterforce X360. Dengan cooling yang sama, AMD Ryzen 7 7800X3D, maksimum temperaturnya itu ada di angka 80 derajat Celcius aja, dengan ambience 26 derajat Celcius, dan ini tanpa menggunakan casing ya, alias open air, atau menggunakan bench stable. Sementara untuk Intel Core i7 14700K, dengan kondisi default itu 86 derajat Celcius untuk maksimumnya, sementara ketika power limitnya di unlock itu hampir menyentuh TJ Max di angka 95 derajat Celcius. Untuk idle-nya sih mirip-mirip ya, palingan 7800 X3D ketika kondisinya default itu dia sedikit lebih panas memang idle-nya. Itu disebabkan karena CPU package power dari 7800 X3D ketika idle memang sedikit lebih tinggi daripada Intel Core i7 14700K. Yang menarik adalah ketika CPU-nya itu full load, untuk 7800 X3D hanya memakan daya sekitar 85 watt aja. Kalau kita pakai Eco Mode, itu lebih turun lagi 80 watt. Sementara untuk Intel Core i7 14700K jauh berkali lipat ya. Apalagi ketika power limitnya di unlock itu bisa 300 watt lebih. Lalu selanjutnya adalah benchmark content creation seperti 3D rendering menggunakan Blender. Untuk Blender benchmark ini tentu Intel Core i7 14700K itu punya kemampuan yang lebih baik. Di sini Core i7 14700K punya angka sekitar 225 atau 222 sampel per menit. Itu untuk kemampuan default ataupun power limit yang di unlock. Sementara untuk AMD Ryzen 7 7800X3D dapat di angka sekitar 124 sampai dengan 128 sampel per menit. Gue di sini nggak menggunakan PBO untuk 7800X3D karena ingin nunjukin perbedaan powernya nih antara si 7800 X3D dan juga 14700K. Yang udah kalian lihat tadi perbedaannya itu jauh banget. Untuk di Adobe Premiere juga Core i7 14700K tentu masih lebih unggul ya, karena memang secara jumlah core itu Core i7 14700K lebih banyak jumlah core-nya kalau ditotalin. Sementara 7800 X3D di sini dapat di angka sekitar 168 detik atau 165 detik apabila kondisinya default. Untuk Core i7 14700K-nya baik itu default ataupun unlock selisihnya nggak terlalu beda jauh sih. Dan kita masuk ke pengujian gamenya. Untuk pengujian game gue bakalan menggunakan dua resolusi di setiap game ya, yaitu resolusi 1080p dan juga resolusi 1440p. Di sini untuk game Valorant, AMD Ryzen 7 7800 X3D jauh meninggalkan Core i7 14700K. Ketika 14700K-nya power limitnya di unlock, itu memang didapat performance yang improve lumayan daripada defaultnya. Tapi jika dibandingkan dengan 7800 X3D dalam kondisi Eco Mode yang dimana itu cenderung dayanya pun jauh lebih rendah daripada si 14700K, itu masih tetap dapetin di atas 700 FPS ya, bahkan selisihnya udah sekitar 40-an. Sementara untuk resolusi 1440p-nya, tetap aja 14700K-nya masih tertinggal. Karena untuk game ini, baik itu resolusi 1080p ataupun resolusi 1440p, kemampuan CPU masih sangat-sangat diandalkan di sini, apalagi game seperti Valorant yang cukup mengandalkan yang namanya L3 cache. Game selanjutnya yaitu adalah Hogwarts Legacy. Untuk Hogwarts Legacy, Ryzen 7 7800 X3D dalam kondisi default bisa mendapatkan 197 FPS rata-ratanya dengan preset ultra tanpa ray tracing, tanpa upscaler juga.
Core i7 14700K hanya di sekitar 180 aja, itu kondisi default. Sementara kondisi dengan power limit yang di-unlock sebenarnya masih sama-sama aja. Di sini angkanya memang yang tercatat 179, tapi gua anggap ini run variation aja. Untuk Hogwarts Legacy pada resolusi 1440p, selisihnya nih semakin tipis karena udah mulai berasa GPU bound juga kayaknya di resolusi 1440p ini. Tapi meskipun begitu, Ryzen 7 7800X 3D masih tetap lebih unggul secara data di sini ya, jika kita bandingkan dengan Core i7 14700K. Game selanjutnya ialah Far Cry 6. Far Cry 6 ini juga AMD Ryzen 7 7800X 3D meninggalkan i7 14700K lumayan jauh. Oke, i7 14700K di sini mulai agak ngedeket ketika power limitnya itu dilepas. Tapi ingat, power limit dilepas ini ngebikin CPU-nya itu jadi luber banget dayanya. Sementara kalau kita pakai 7800X 3D baik default ataupun eco mode itu cuma sekitar 80 watt aja. Dan kalian udah bisa happy mendapatkan frame rate yang lebih tinggi. Di resolusi 1440p untuk game Far Cry 6 juga itu masih tertinggal lumayan jauh untuk Core i7 14700K. Jadi 7800X 3D di sini udah kelihatan sangat-sangat mengungguli untuk kemampuan gamingnya. Selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider. Mungkin kalian bingung kenapa Intel Core i7 14700K yang PL unlock itu rata-rata FPS-nya adalah 0. Itu disebabkan ketika gua unlock power limitnya, entah kenapa di game ini nge-crash terus. Mungkin masih ada bug dari firmware-nya ya, karena seharusnya kalau kita ukur dari CPU temperatur, kita ukur dari power limit yang keluar, sebenarnya harusnya masih nggak ada masalah sama sekali. Tapi entah kenapa ketika power limitnya di-unlock, itu selalu nge-crash di game ini. Tapi kalau jalannya default itu nggak kenapa-kenapa, dan rata-rata FPS dari 14700K dapat di angka 279. Sementara 7800X 3D-nya tumpah-tumpah di atas 300, bahkan nyentuh di 319 FPS, baik itu eco mode ataupun mode default. Untuk resolusi 1440p-nya masih sama seperti itu ya. Ketika power limitnya di-unlock, 14700K-nya nge-crash terus. Gue udah coba ulang-ulang, gue coba set power limitnya manual di 300 watt, itu sama aja. Tetap nggak bisa dan tetap nge-crash. Jadi dia pengennya jalan default aja di Shadow of the Tomb Raider ini. Rata-rata FPS-nya lumayan dekat kali ini. Ada di angka 233 untuk 14700K. Tapi tetap ya, Ryzen 7 7800X 3D masih lebih unggul karena masih bisa dapetin di atasnya, yaitu di sekitar 240 sampai dengan 242 FPS. Lalu selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn pada resolusi 1080p dengan preset Ultimate tanpa upscaler. Ryzen 7 7800X 3D di sini punya rata-rata di 247 FPS. Angka segini tuh kurang lebih sekitar 10%-an. 10 sampai dengan 12% lebih kencang daripada Core i7 14700K dalam kondisi default ataupun power limitnya dilepas. Untuk resolusi 1440p-nya, Core i7 14700K di sini udah sedikit mengejar meskipun nggak bisa dibilang mengimbangi banget karena masih ada gap sekitar 5 sampai dengan 7% untuk performance gamingnya di game Horizon Zero Dawn ini. Lalu pada game The Last of Us Part 1 pada resolusi 1080p di sini kemampuannya memang cukup berimbang. Yang berarti di sini pada game The Last of Us Part 1, L3Cast di sini nggak terlalu dimanfaatkan sepertinya pada game seperti The Last of Us Part 1 ini. Karena kalau kita bicara IPC, Ryzen 7000 series dan juga Raptor Lake Refresh itu punya IPC yang cukup identik secara performance. Pada resolusi 1440p juga kurang lebih seperti itu, meskipun memang tercatat di sini 7800X 3D unggul, tapi gue masih bisa bilang ini imbang-imbang aja. Cuma yang perlu diingat adalah bahwa i7 14700K-nya di sini punya daya yang bakalan lebih tinggi ya. Nanti gue bakalan kasih lihat juga ketika main game itu dayanya berapa. Dan terakhir itu adalah Cyberpunk 2077. Ini mungkin adalah satu-satunya game yang dimana Core i7 14700K bisa unggul. Tapi dengan catatan Core i7 14700K-nya itu power limitnya dilepas ya. Sementara untuk sisanya itu rata-rata FPS-nya hampir sama persis. Begitu pula pada resolusi 1440p-nya di Cyberpunk 2077 ini. Meskipun pada datanya untuk eco mode bahkan di sini dapat rata-rata 119 FPS yang dimana bahkan lebih unggul daripada defaultnya, tapi sebenarnya ini gue bisa anggap juga run variation aja dan semuanya hampir rata berimbang. Nah, kalau kita cek CPU package power ketika lagi main game, ini lo pasti bakalan kaget sih karena Ryzen 7 7800X 3D ketika main game itu cuma load sekitar 70 watt aja, bahkan jarang nyentuh ke 80 watt. Ini yang gue ambil adalah rata-rata, bukan maksimum ya.
Jadi ketika main game rata-ratanya itu berapa? Dan untuk i7 14700K kondisi default itu 160 watt, yang berarti itu udah 2 bahkan hampir 3 kali lipat dari Ryzen 7 7800X3. Jauh banget dayanya, apalagi kalau power limitnya dilepas. Dengan kemampuan i7 14700K yang harus ngejar kemampuan gaming dari 7800X3D, contohnya seperti di Cyberpunk dan juga The Last of Us tadi, kalian harus membayar daya yang berkali lipat lebih tinggi daripada si 7800X3D ini. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk perbandingan kali ini, yaitu adalah AMD Ryzen 7 7800X3D dan juga Core i7 14700K. Untuk harga dari Ryzen 7 7800X3D ini ada di angka sekitar 6,8 juta rupiah gitu, sampai dengan 6,9 juta rupiah kalau gue cek di marketplace. Untuk Core i7 14700K itu ada di angka sekitar 7,5 juta rupiah sampai dengan 7,8 juta rupiah kalau gue cek di marketplace, dan itu yang gue cek semuanya yang bergaransi resmi ya, baik itu dari AMD Indonesia ataupun dari Intel Indonesia. Jadi selisih harganya kurang lebih sekitar 600 sampai 700 ribuan, dan Ryzen 7 7800X3D lebih murah. Dan untuk kesimpulannya sendiri dari kedua CPU ini, Ryzen 7 7800X3D gak segitunya memerlukan cooling yang sangat superior karena TJ Max lebih rendah dan lebih adem pula ternyata. Ryzen 7 7800X3D juga memiliki power draw yang jauh lebih rendah dalam skenario apapun, termasuk gaming. Bukan hanya baik secara efisiensi, power yang rendah juga memungkinkan kalian untuk memilih motherboard kelas entry level tanpa khawatir dengan VRM motherboard. Ryzen 7 7800X3D memiliki kemampuan gaming yang jauh-jauh lebih baik dari Core i7 14700K. Wajar jika CPU ini dinobatkan sebagai CPU gaming terbaik di kelasnya. Adanya 3D V-Cache nggak harus bikin penggunanya melakukan extra tuning juga atau maksa pakai RAM yang super kencang untuk boost performance CPU-nya. Ryzen 7 7800X3D jadinya cocok untuk yang incer rakit PC gaming yang efisien dayanya atau mau rakit PC dengan form factor kecil karena nggak musingin motherboard dan juga cooling. Sementara untuk Core i7 14700K, CPU ini unggul untuk urusan multicore. Sayangnya, CPU ini sangat bengkak dayanya, terutama ketika power limit dilepas, karena bisa tembus di atas 300 watt yang dimana itu udah sampai ke power target dari Core i9-nya. Tentu diperlukan cooling yang amat sangat baik untuk menjaga performance kencangnya. Kemampuan gamingnya pada resolusi 1440p memang masih tergolong kencang. Mepet-mepet juga sama 7800X3D. Tapi sayangnya daya yang harus ditarik ketika gaming juga tergolong sangat tinggi. Beberapa game bahkan masih ngalamin crash jika power limitnya dilepas. Tapi untuk urusan crash ini gue rasa ya tinggal nunggu BIOS update aja. Karena ini nggak cuma dialamin dari motherboard Gigabyte atau Aorus doang, tapi gue denger-dengar dari beberapa teman dari reviewer juga ada yang mengalami hal serupa juga. Jadi ya tunggu update dari Intel aja, semisal kalian mau tuning si 14700K atau 14900K. Jadinya CPU ini lebih cocok jika dipakai untuk content creation sih menurut gue, seperti rendering dengan CPU only, tapi tanpa mikirin power yang bengkak pol-polan pada Core i7 14700K. Jadi kurang lebih segitu aja ya pembahasan gue untuk perbandingan mendang-mending dari AMD Ryzen 7 7800X3D dan juga si Core i7 14700K. Kalau harus mendang-mendingin dua prosesor ini, mana yang kalian pilih? Komen dong di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosupki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.